Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan OPT utama tanaman pisang dan pengendaliannya. Pisang sebagai komoditas strategis dalam menunjang program ketahanan pangan. Salah satu penyakit pada pisang yaitu layu fusarium atau Panama. Seperti dari gambar bahwa pisang dengan daun mulai menguning. Biasanya terjadi pada pisang-pisang Avensis, pisang Ambon, dan pisang-pisang dengan pisang yang untuk buah. Seperti ini gejala dari adanya layu fusarium berawal dari daun yang menguning, kemudian melepah dan batang busuk sehingga pisang itu dengan sendirinya langsung mati. Fusarium oxysporum atau gen water TR21 VCGS menyerang hampir semua pisang yang ada di Indonesia, menyebar sangat mudah dan mulai dari benih, alat pertanian, tanah, dan drainase. Yang kedua, layu bakteri atau penyakit darah atau PDB merata hampir di seluruh sentra produksi pisang Indonesia. Penguningan pada daun mulai dari yang termuda, daging, buah busuk, jantung membusuk, kering, kecoklatan pada jaringan pembuluh. Terlihat pada gambar bakteri darah atau layu bakteri. Pada calon pisang terdapat kerusakan seperti ini. Layu bakteri terjadi pada beberapa varietas pisang. Pada pisang kepok, pisang tidak berbentuk secara utuh tapi hanya separuh dan sudah busuk. Pisang panjang, pisang puju, pisang jantan, pisang nangka, pisang barangan, pisang siam, pisang tua, pisang dan lain-lain, dan ternyata sama pada akhirnya buah pisang akan berbentuk tidak utuh. Untuk penularan penyakit darah atau layu bakteri dari pratanam ketika daerah endemis lahan terinvestasi, benih terinfeksi. Jadi untuk pratanam dari benih dari lokasi, jika sudah ada bakterinya maka akan mengeluarkan penyakit tersebut. Kemudian perawatan dalam proses pembiasaan seperti gerak bonggol, kemudian cangkul terjadi pada fase vegetatif 7-14 bulan. Kemudian ketika umur 3-4 minggu, bunga betina, serangga pengunjung bunga, alat memotong jantung, alat panen, itu yang menyebarkan penyakit darah. Yang ketiga, penyakit kardil pisang. Penyakit ini menyebar di Jawa, Lampung, Sumatera, Sulawesi, bahkan Papua. Penularannya dari bibit terinfeksi dan vektor aphids. Jadi terjadi dengan vektor aphids, ya. Aphids yang membawakan penyakit, membawakan virus, kemudian menyerang pada tanaman pisang. Pengendaliannya tanaman bibit bebas penyakit, pengendalian faktor. Jadi ketika sudah ada aphids atau Pentalonia necronervosa, segera untuk ditangani dengan penyemprotan insektisida. Penyakit yang keempat adalah kudis atau Leucorrhea octacima. Ini terjadi karena adanya ulat dan kupu-kupunya seperti ini. Ini kudis kulitnya tidak mulus nih, jadi kulit terlihat ada bercak-bercak. Yang kelima adalah penyakit borik. Ini terjadi biasanya pada pisang susu, Thrips itu juga dari hewannya seperti ini. Itu kulitnya walaupun tidak mempengaruhi rasa dan dari buahnya, tapi itu kulitnya tidak sebaik warnanya pisang kuning, tapi ada semacam borik. Teknik pengendalian untuk yang layu fusarium dengan pemilihan benih atau bibit yang bagus, kemudian varietas tahan atau toleran, aplikasi agensi hayati dengan trichoderma, penggunaan alat pertanian yang bersih. Jadi sebelum digunakan alat pertanian untuk dicuci dan dibersihkan dulu. Kemudian tumpang sari dan rotasi tanaman
budaya 1-2 kali panen. Ketika pisang sudah terkena, itu sebaiknya tidak digunakan lagi atau anakan atau tunas diganti atau diganti tempatnya. Kemudian induksi resistensi, teknik pengendalian penyakit layu fusarium. Nah, dengan teknik kultur jaringan itu bibit yang dihasilkan akan lebih baik. Kemudian penggunaan varietas tahan dan varietas yang seperti ketan satu barangan itu yang pemanfaatan agensi hayati, Koderma, Mycorrhiza, tumpang sari, multikultur, tumpang sari dengan tanaman jagung, tanaman empon-empon dan lain-lain. Kemudian pembakaran secara selektif. Ketika ada serangan secara merata, baiknya dengan adanya pembakaran lahan sehingga virus atau bakteri akan hilang dengan waktu yang cepat. Eradikasi tanaman pisang terserah tidak lalu dengan pembenahan batang, kemudian penggunaan minyak tanah dan herbisida. Teknik pengendalian layu bakteri atau BDB atau penyakit darah, yaitu dengan varian penularan pembungkusan. Itu dengan pembungkusan atau pengembangan tandan, penggunaan alat yang steril dan karantina. Seperti ini pembungkusan, jadi ketika sudah ada pisang muda, seperti dibungkus dengan gejalanya seperti ini. Untuk jantung mengering, buah busuk di bagian dalam, daun menguning dan layu kecoklatan. Penularan dengan serangga. Teknik pengendalian hama Nacolia espidentrips. Tadi ya seperti burik dan pudis dengan insektisida, menyuntikkan insektisida pada buah dan pembungkusan tandan sehingga dihasilkan buah yang mulus. Pembungkusan tandan dengan menggunakan plastik seperti ini. Ketika tidak dibungkus, pisang seperti ini tidak mulus, tapi dengan pembungkusan pisang menjadi mulus, masih terserang hama dan penyakit. Demikian materi OPT pisang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.